Shalom saudara, kita kembali beribadah secara online. Kita harus taat dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu diberlakukannya PPKM selama kurang lebih 3 mingguan ya, dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Nah, selama kurun waktu itu kita beribadah secara online. Kita berdoa supaya pada kurun waktu tersebut ada hasil yang sangat luar biasa. Angka kasus COVID di tengah masyarakat berkurang begitu banyak, itu doa dan harapan kita. Dan jangan sampai diperpanjang ya. Karenanya saya berharap Bapak Ibu Saudara Jemaat GBD Immanuel ya bersabar dan tetap mengikuti dengan setia ibadah online di gereja kita tercinta. Dan ini adalah ibadah kita yang pertama selama PPKM dimulai. Dan mari kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih bersyukur Engkau boleh membawa kami sampai dengan hari ini. Kami kembali beribadah secara online, akan tetapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kami dalam kami beribadah kepadamu. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami beribadah kepadamu. Mari Tuhan, pimpinlah ibadah online kami ini dari awal sampai dengan akhir, dan di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, memuliakan Dia karena Dia baik bagi kita. Dia besar, Dia layak kita tinggikan, Dia layak kita agungkan. Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang kita rasakan saat ini, hanya satu hal yang kita rindukan adalah memuji dan menyembah Dia. Bersyukur karena hari ini kita masih ada. Kita masih diberi kesempatan meskipun di rumah masing-masing, tapi kita masih punya waktu untuk bisa menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kita nyanyikan lagu ini. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beri pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar,
Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersyukur menyembah Dia, agungkan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Itu sebabnya segala kemuliaan, segala hormat kami hanya berikan hanya kepada Tuhan yang empunya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah saat ini, mungkin saudara bersyukur bisa berkumpul satu rumah, Bapak, Ibu, anak-anak, atau saudara sendirian karena jauh dari keluarga, ada di keluarga jauh dari kita. Kita juga sendiri karena mungkin kita sedang isolasi mandiri, kita tidak dibesuk, kita tidak dikunjungi oleh saudara, orang tua. Tapi satu hal yang harus kita imani bahwa ada satu pribadi, ada satu sobat setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita susah, saat kita senang, Dia selalu ada buat kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tidak pernah tinggalkan diriku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama
katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi dengan firman Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Dia melalui tubuh dan darah Yesus dalam sakramen perjamuan suci. Kita menyiapkan hati kita untuk diisi dengan firman-Nya. Kita imani, kita yakini bahwa kuasa salib itu sanggup mengubah hidup kita. Kuasa salib sanggup menguatkan kita. Kuasa salib sanggup menyembuhkan sakit kita saat ini. Kuasa salib sanggup melakukan segalanya. Percaya dengan iman, maka Tuhan akan berkarya lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Haleluya, kita nyanyikan lagu ini. Ada tempat yang mulia, darah-Mu dicurahkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami diisi dengan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kami, membangkitkan semangat kami yang sudah lemah, menguatkan iman kami untuk percaya lebih lagi kepada Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit kami. Karena kami, apabila kami percaya akan firman-Mu, kami akan mendapatkan kekuatan baru yang menambahkan imun dalam tubuh kami, sehingga kami akan semakin hari semakin baik, semakin baik. Tolong kami Tuhan, di rumah masing-masing yang mendengarkan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, firman Tuhan ini berkarya, bekerja lebih heran lagi, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, Engkau memberkati terus dengan kekuatan kesehatan, dengan hikmat yang dari Tuhan untuk menjadi berkat dalam pelayanan hamba-Mu di tempat ini dan di mana saja. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, haleluya. Salam kasih karunia bagi kita semua saudara. Kita kembali kepada ibadah online ya. Tidak mengurangi sukacita dan semangat kita dalam datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Sekalipun secara online. Baik, langsung saja saudara kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Kitab Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ada ayat terkenal di sana. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan adalah keharusan dari kita. Mengapa seperti itu saudara? Alasannya adalah yang pertama, kita ini adalah makhluk yang dicipta Tuhan. Nah, sebagai makhluk yang dicipta Tuhan, tentu kita punya kewajiban untuk menaruh percaya dan pengharapan kepada Allah yang adalah pencipta kita. Allah sebagai pencipta, Dia bukan saja mencipta kita sebagai manusia, tetapi Dia juga mencipta alam semesta ini, jagat raya ini. Dan kita manusia ini dicipta jauh lebih istimewa, jauh lebih unggul dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Saudara, letak keunggulan kita sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan bukan pada kekuatan independensi kita, bukan kepada kehebatan kemandirian kita, saudara. Justru keunggulan diri kita sebagai manusia yang istimewa dicipta oleh Tuhan adalah karena kita ini makhluk yang bisa percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain. Jadi saudara, itu yang menjadi alasan mengapa kita berkewajiban mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Kemudian saudara, terlebih lagi kita ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka ini menjadi semakin besarlah kebutuhan kita akan Tuhan. Kesadaran diri sebagai manusia yang berdosa membuat kita semakin mencari Tuhan, mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Karenanya saudara, kita perlu untuk
datang kepada Tuhan dan kemudian menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Ya. Kemudian juga saudara, bahwa kita juga hidup di lingkungan kita yang seringkali tidak memberikan jaminan rasa aman. Dunia bumi yang kita tinggali ini adalah lingkungan yang seringkali tidak memberikan kepastian rasa aman kita. Kita sering diliputi rasa cemas, takut. Ada kejadian-kejadian yang begitu tiba-tiba, tanpa bisa diperkirakan sebelumnya. Nah saudara, keadaan ini dan situasi ini semestinya mendorong kita untuk semakin mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, dan kita berharap Tuhan menjadi sang penyelamat kita di tengah-tengah dunia yang tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Kemudian alasan yang kedua, ya, mengapa kita wajib mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Yang kedua adalah jika kita tidak mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, maka kita berada dalam status sebagai orang yang terkutuk. Dan itu dinyatakan di dalam ayat yang kelima, Yeremia 17. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, ini alasan yang kedua, mengapa kita wajib mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Yaitu karena ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang yang terkutuk. Orang yang tidak tahu diri. Orang yang gagal paham di dalam kehidupan ini. Orang yang merasa diri, kekuatan dirinya itu bisa diandalkan. Kekuatan manusianya bisa dijadikan andalan untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan. Dan tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, yang seperti itu adalah menurut Alkitab, orang yang seperti itu distatuskan sebagai orang yang terkutuk. Artinya orang yang tidak diperkenan di hadapan Tuhan. Sikap yang seperti itu adalah sikap yang tidak diingini oleh Tuhan atas kita. Ya, karena itu saudara, ya, berharap dan andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu dan hidup saya. Nah saudara, hari-hari ini kita mengalami yang namanya derita dan kesusahan karena pandemik yang tidak kunjung selesai. Dan kita tidak tahu kapan ini selesainya. Belum pernah ada semacam prediksi yang secara pasti pandemik ini akan berlalu dari hidup kita. Saudara, lingkungan, keadaan dan situasi yang seperti ini tentunya harus menyadarkan kita dan kemudian mendorong kita untuk lebih
mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Siapa kita manusia ini, saudara? Bukankah melalui pandemik ini kita kemudian banyak menerima pelajaran hidup? Kita sadar bahwa diri kita ini lemah. Hampir tiap hari kita dengar ada orang terpapar dan tertular virus ini. Hampir setiap hari kita juga dengar ada orang dalam keadaan yang begitu parah dan kritis oleh karena virus ini. Hampir setiap hari kita juga dengar ya, sekian jumlah orang harus meninggal dunia oleh karena virus ini. Ini yang kemudian membuat kita merenung, berpikir bahwa begitu rentan kehidupan di dalam dunia ini. Ya, begitu lemahnya kita manusia ini. Karenanya saudara, kita harus didorong oleh satu kebutuhan untuk semakin percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya berharap kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk diberi belas kasihan. Kita minta kepada Tuhan untuk diberi perhatian. Kita minta kepada Tuhan untuk diberi kasih karunia di tengah hidup yang penuh dengan derita dan kesusahan karena pandemik hari-hari ini. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan diri kita. Jangan sekali-kali kita menjauh dari Tuhan, saudara. Mari dekatkan dirimu dengan Tuhan. Sambil melihat kuasa Tuhan, andalkan Dia. Berharap kepada Dia. Minta belas kasihan kepada Dia. Kiranya Allah menyatakan kasih sayangnya kepada saudara. Saudara, saya tidak memperpanjang renungan firman Tuhan. Tetapi saya mau tegaskan sekali lagi. Situasi kita, keadaan kita harus mendorong kita lebih mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Firman Tuhan jelas mengatakan diberkatilah ya, orang yang mengandalkan dan yang menaruh harap pada Tuhan. Saudara, diberkatilah. Ya, kata diberkati adalah suatu kata yang di dalamnya mengandung satu arti, sikap yang diingini oleh Tuhan, ya, atau satu keadaan hidup yang diharapkan oleh Tuhan. Dan di sana Tuhan akan memberikan berbagai berkat-Nya atas kita. Sangat kontras dengan apa yang dikatakan di ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yang hatinya jauh dari Tuhan. Ini adalah orang yang tidak tahu mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Nah, orang yang seperti ini, ya, Alkitab mengatakan terkutuklah. Ya, sangat berbeda ya, dengan yang diterima oleh orang yang mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan. Yaitu apa? Diberkatilah. Saudara mau pilih yang mana? Diberkati atau terkutuklah? Tentu saudara tahu pilihannya. Saudara jatuhkan pada yang mana? Saya percaya saudara akan memilih hidup saudara diberkati. Kalau saudara ingin hidup saudara diberkati, andalkan dan taruh harap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita akan
berdoa untuk firman yang sudah kita terima. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bersyukur kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami harus mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Kami adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan. Kami juga adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kami juga adalah manusia yang tinggal di dunia ini yang tidak selalu bisa memberikan jaminan rasa aman. Karena itu semakin besarlah kebutuhan kami akan Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk lebih berharap dan mengandalkan Engkau. Apalagi di hari-hari ini di mana kami mengalami yang namanya penderitaan dan kesusahan karena virus COVID-19 yang belum kelihatan mereda, bahkan semakin menggila dan menakutkan. Bukankah ini harus mendorong kami untuk semakin memiliki kerinduan, kebutuhan akan Tuhan. Ajari kami untuk lebih percaya, mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau di hari-hari yang sulit ini. Ampuni jika di hari-hari yang lalu kami jauh dari Engkau. Kami lebih mengandalkan kekuatan diri kami. Tetapi kami mau berubah dan mau lebih percaya dan mengandalkan Engkau. Kesombongan kami, keangkuhan kami tidak ada gunanya. Kami mau merendahkan diri dan Engkaulah satu-satunya yang boleh kami andalkan dan yang kami harapkan. Berkati jemaat Tuhan supaya terus percaya Engkau, andalkan Engkau, mengharapkan Engkau di tengah hidup yang sedang sulit dan susah ini. Kasih karunia, perhatian dan kemurahan Allah melingkupi kehidupan jemaat Tuhan GPDI Immanuel dari hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, ini adalah minggu yang pertama. Kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus ini tentu kita lakukan sebagai wujud mengingat kita kepada karya Kristus di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Bahkan kita menghormati dan semakin menjadikan korban Kristus sebagai jantung iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Sebab tanpa korban Kristus di kayu salib, dosa kita tak bisa diampuni. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Roti perjamuan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Di dalam tubuhnya dosa-dosa kita ditanggung dan dipikulnya. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus dideritakan, disengsarakan, dan tubuhnya penuh dengan luka. Luka yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi dia mengalami seperti itu bukan karena dia berdosa dan bukan karena dia jahat. Sebaliknya karena dia orang benar dan orang yang mulia. Dia lakukan itu karena cinta dan penuh kasih kepada saudara dan saya, orang berdosa ini. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, dengan percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan roti perjamuan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat cawan perjamuan ini, lambang darah Yesus. Haleluya. Haleluya, darah yang sanggup memberikan penebusan dan pembebasan atas belenggu dosa. Alkitab berkata, emas perak, harta benda tak dapat membayar lunas hutang dosa-dosa kita. Tetapi darah Yesus sanggup membayar lunas segala hutang dosa kita. Darah ini berkuasa menebus kita, darah ini berkuasa menyucikan dosa kita. Apabila kita menerimanya dengan percaya dan iman. Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara dengan iman, dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum cawan perjamuan ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, Engkau juga sudah memberkati kami dengan perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus menjaga dan melindungi jemaat Tuhan GBD Immanuel. Dimanapun mereka berada, nyatakan berkat penjagaan, perlindungan, dan pertolongan-Mu atas mereka. Jauhkan, hindarkan dari penularan COVID-19. Sehatkan semua jemaat. Kalau terpaksa jemaat harus beraktivitas di luar, jaga dan lindungi. Beri keamanan, beri keselamatan kepada semua jemaat. Kami ingin melihat jemaat Tuhan selalu baik dan sehat. Menjalankan protokol kesehatan dengan tertib, dengan disiplin. Dari anak-anak sampai orang tua, sehatkan semua Tuhan. Berkati jemaat dengan rezeki. Mereka kiranya bisa mendapatkan berkat makan minumnya. Mereka bisa mendapatkan berkat rezeki yang standar. Apabila ada yang berkekurangan, Tuhan berikan pertolongan-Mu untuk menyediakan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga bersyukur atas kelangsungan ibadah online yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai dengan akhir. Di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Dan kami akan akhiri dengan penuh percaya dan beriman kepada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang cinta Yesus Kristus, penghiburan, sukacita dan pertolongan yang dikerjakan Allah Roh Kudus ada selalu menyertai dan memberkati kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah online kita. Dan tetap semangat, saudara yang beraktivitas, berkegiatan, apalagi untuk satu kepentingan bekerja dan mencari rezeki, teruskan saja, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang begitu ketat.
Jangan lupa hari-hari ini sekarang tidak cukup dengan satu masker ya, harus dirangkap di tempat-tempat di luar. Karena virus varian baru itu penularannya sangat cepat sekali. Dan saya juga berharap Bapak, Ibu, dan keluarga berkati dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan dan semua diberi berkat yang baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati. Amin.